Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ketaatan, yaitu dalam majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan dan membalasnya dengan pahala yang berlimpah nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji semata-mata lillahi ta'ala. Kita masih dalam babun nafaqat. Hadis yang kedua dari babun nafaqat. Wa an Tariqin al-Muharibi radhiyallahu anhu qala wasdawuh sapa Tariq al-Muharibi, qadimna wastaqa sapa kita al-Madinata ing Madinah, fa idza Rasulullah mangko tumadaan utawi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku qaimun wong kang jumeneng alal mimbari ing atase mimbar, yakhtubu hale khutbah sapa Kanjeng Nabi annasa ing manungsa, wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi yadul mu'ti tangane wong kang aweh al uliya kang dukur iku al uliya kang ana ndukur, wabda lan mulaina sapa sira biman kelawan wong ta'ulu kang wajib paring nafkah sapa sira ummaka
ing ibu sira, wa abaka lan bapak sira, wa ukhtaka lan dulur wadon sira, wa akhaka lan dulur lanang sira. Tsumma adnaka nuli kang luweh parek ing sira, adnaka kang luweh parek ing sira. Rawahun Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa Daraqutni. Diriwayatkan dari Thariq Al-Muharibi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami datang di Madinah. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah di hadapan manusia. Beliau mengatakan, yadul mu'ti al-uliya, tangannya orang yang memberi itu yang berada di atas. Wabda, dan mulailah dengan orang yang wajib kamu beri nafkah, ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian orang yang paling dekat dengan kamu, dan orang yang paling dekat dengan kamu. Rawahun Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa Daraqutni. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya berinfak atau memberikan nafkah kepada kerabat kita sesuai dengan urutan yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Pertama-tama kita harus mendahulukan yaitu orang yang wajib kita beri nafkah, yaitu istri dan anak-anak. Itu kan pertama kali yang harus kita dahulukan dalam memberikan nafkah sebelum kerabat yang lainnya. Jadi pertama-tama kita sebagai laki-laki, kewajiban kita adalah memberi nafkah kepada istri. Kemudian anak-anak kita. Setelah itu kerabat yang paling dekat dengan kita, yaitu ibu kita terlebih dahulu, kemudian bapak, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki, kemudian yang setelah itu yang lebih dekat dengan kita urutannya. Nah, dari sisi kekerabatan. Kalau kekerabat ini tentu saja adalah dalam rangka silaturahim. Dalam rangka apa? Silaturahim. Kalau tadi kita kepada istri dan anak-anak, maka itu adalah nafkah wajibah. Nafkah, memberikan nafkah, biaya hidup yang hukumnya wajib bagi kita. Kepada ibu dan ayah dilihat, apabila mereka itu minal fuqara, termasuk orang fakir, maka itu juga merupakan nafkah wajibah bagi kita. Tetapi jika mereka itu sudah berkecukupan, kedua orang tua sudah berkecukupan, kemudian kita memberikan sedekah kepada mereka, maka itu adalah dalam rangka ihsan, dan itu adalah dalam rangka untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hukumnya tidak wajib, tetapi itu adalah mimbabil ihsan. Nah, meskipun nggak wajib kita melakukannya. Kemudian setelah itu saudara kita, saudara perempuan dulu didahulukan, baru saudara laki-laki. Itu adalah dari sisi silaturahim, yaitu menyambung kekerabatan. Karena pada dasarnya tidak wajib kita memberikan nafkah kepada saudara perempuan kita atau saudara perempuan kita sebagai nafkah wajibah, tidak. Tetapi dalam rangka silaturahim seandainya mereka itu membutuhkan bantuan kita, maka kita juga wajib untuk membantunya dalam rangka silaturahim. Karena silaturahim itu para ulama menjelaskan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan mengunjunginya secara berkala. Sesekali kita datang ke rumahnya, mengunjungi dia. Itu cara pertama dalam silaturahim.
Kemudian yang kedua adalah dengan cara membantunya apabila kerabat kita itu membutuhkan. Misalnya saudara kita ada yang kekurangan, mereka kekurangan biaya hidupnya, misalnya mereka hidup dalam kefakiran, kemiskinan, maka apabila kita membantunya, maka itu adalah bentuk silaturahim. Apalagi kalau mereka itu meminta kepada kita, atau mereka misalnya berhutang kepada kita sementara kita memilikinya, maka kita wajib untuk memberikannya sebagai silaturahim, karena silaturahim itu hukumnya juga wajib. Jika kita tidak misalnya tidak memberikannya, kita tahu saudara laki-laki atau saudara perempuan kita mereka nggak bisa makan misalnya, kemudian kita biarkan sementara kita mampu untuk membantunya, atau mereka misalnya berhutang kepada kita atau meminta kepada kita sementara kita mampu untuk memberikannya dan kita tidak memberikannya, maka kita akan jatuh pada dosa, yaitu qat'ur rahim, memutus silaturahim. Karena jelas nanti saudara kita akan merasa bahwa dia bukan bagian dari saudara kita. Kenapa? Karena kita yang dianggap saudara ternyata di saat mereka membutuhkan kita tidak peduli dengan kebutuhan mereka. Hadirin rahimakumullah. Jadi dalam kita juga bersedekah itu hendaknya mengutamakan kerabat terlebih dahulu, mengutamakan orang yang lebih dekat dari sisi kekerabatannya dengan kita, bukan mendahulukan orang lain. Karena sebagian orang yang nggak memahami seperti ini, kadang kerabatnya dibiarkan mereka terlunta-lunta, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, mereka hidup serba kekurangan, sementara kita yang berlebih malah sedekah kepada orang yang jauh, orang yang bukan kerabat kita, orang yang sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, justru kita bantu, tetapi saudara kita, kerabat kita malah kita biarkan. Kita biarkan mereka hidup serba kekurangan misalnya. Nah, maka itu tidak selayaknya dilakukan sesuai dengan urutan ini. Dikatakan summa adnaka. Urutannya pertama istri, kemudian anak, kemudian setelah itu ibu, ayah, kemudian saudara perempuan, saudara laki-laki, kemudian yang terdekat kekerabatannya dengan kita, mungkin bibi kita, paman kita, pokoknya yang merupakan kerabat kita, itu kita utamakan dalam hal kita memberikan infak atau kita bersedekah. Baru kemudian tetangga, kemudian orang yang jauh dari kita. Nah, kebanyakan kita dipilih-pilih, ya. Kebanyakan kita kalau bersedekah itu dipilih-pilih. Nah, terkadang orang tetangga kita masih serba kekurangan, tapi kita sudah sedekah di tempat yang jauh dari kita. Karena sebagian orang sedekah bukan lillah, bukan karena Allah, tetapi karena mengharapkan pujian atau mengharapkan imbalan dari orang lain terhadap dia. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Tadi biman ta'ul itu artinya orang yang wajib kita beri nafkah, yaitu istri dan anak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil mamluki iku ketuwe budak kang den miliki, ta'amuhu utawi panganane mamluk, wa kiswatuhu lan pakaiane mamluk. Wala yukallafu lan ora den bebani sapa mamluk minal amali saking amal illa ma kejaba barang yutiku kang kuwasa kang mampu sapa mamluk. Rawahu Muslimun. Nah, bagi seorang hamba sahaya, yaitu budak, itu adalah makanan dan pakaiannya. Artinya seseorang yang memiliki budak
Ini berlaku hanya mereka yang memiliki hamba sahaya, memiliki budak. Maka wajib bagi orang tersebut untuk memberikan makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal bagi budaknya. Jadi karena budak itu milik dia dan dia bekerja untuk dia, maka bagi pemilik budak itu dia wajib untuk memberikan makan kepada dia, memberikan pakaian kepada dia, dan juga memberikan tempat tinggal untuk dia, untuk budak tersebut. Wala yukallafu minal amali illa ma yutiq. Kalau dia memberikan pekerjaan kepada si budak tersebut, maka harus sesuai dengan kemampuan dari budak itu. Karena budak ini kan juga macam-macam. Mungkin ada yang budaknya masih muda, ya, masih kuat. Kemudian fisiknya itu besar misalnya, yang dia mampu bekerja, menangani pekerjaan yang berat, dia mampu, dia bisa. Maka dia bisa diberi pekerjaan itu. Tetapi mungkin sebagian budak itu ada yang sudah tua, yang dia sudah tidak mampu untuk bekerja sebagaimana orang muda, maka dia diberi pekerjaan sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kemampuannya. Mungkin ada budak yang kerempeng misalnya, badannya kurus misalnya, dan seterusnya, nggak memiliki kekuatan, maka dikasih pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan dia. Nah, mungkin ada budak yang sakit-sakitan, terus menerus sakit-sakitan, maka di sini dia juga diberi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dia. Jadi tidak diberi pekerjaan di luar kemampuan dia yang bisa membahayakan dirinya. Kalau dia nanti kasih pekerjaan itu, dia bisa pingsan dan mati misalnya. Tidak dikasih pekerjaan yang kayak seperti itu. Itu yang dimaksud wala yukallafu minal amali illa ma yutiq. Disesuaikan dengan kadar kemampuan dari si budak tersebut. Memang dia boleh kita beri pekerjaan untuk kita, Artinya seorang budak itu memang mereka dipekerjakan, hasilnya untuk kita, dan mereka tidak dibayar. Tidak sebagaimana orang merdeka, kalau kita sewa tenaganya maka kita bayar mereka. Tapi kalau budak, mereka bekerja untuk kita tanpa kita bayar. Tapi kita wajib memberikan nafkah kepada dia. Wajib untuk memberikan tempat tinggal, pakaian, dan makan. Dan memperlakukannya dengan perlakuan yang baik. Kita wajib untuk menggaulinya dengan pergaulan yang baik. Dan memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dari si budak tersebut. Bahkan kalau kita membebani pekerjaannya, kalau bisa kita juga membantu dia dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Wa an Hakim bin Muawiyah al-Qushairi an abihi radhiyallahu anhuma qala Qultu ya Rasulullah, qultu ngucap sapa ingsun, berarti siapa? Muawiyah. Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina? Ma iku apa haqqu zaujati ahadina utawi hakke bojo waton salah siji kita alaihi ing atase ahadina. Qala antu ta'imaha iku yanto aweh mangan sapa sira ing zaujah idza ta'imta tatkalane mangan sapa sira wa taksuha lan yanto aweh pakaian sapa sira ing zaujah idza tasaita tatkalane gawe pakaian sapa sira. Al haditsa narusna sira ing hadis taqaddama fi isyratin nisa. Dari Muawiyah al-Qushairi bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah hak seorang istri, salah seorang kita pada suaminya? Hak istri terhadap suami berarti
kewajiban suami terhadap istrinya. Apa kewajiban suami terhadap istrinya? Atau apa hak istri atas suaminya? Nah, jawaban Nabi, antu ta'imaha idza ta'imta wa taksuwaha idza tasaita. Zahirnya hadis apa? Zahirnya hadis dikatakan yaitu kamu memberi makan dia ketika kamu makan dan kamu memberi pakaian dia ketika kamu itu berpakaian. Nah, tetapi maknanya bukan mesti seperti itu. Artinya setiap kali suami makan, istri juga harus makan. Kalau suami misalnya ke warung makan, maka suami harus ikut ke warung juga ikut makan. Kalau suami di rumah sedang makan, maka istri juga harus ikut makan. Kalau suami sedang berpakaian, istri harus berpakaian misalnya. Enggak seperti itu maksudnya. Akhirnya hadis kan seperti itu. Idza tutaimaha, in antutaimaha idza ta'imta. Yaitu kamu memberi makan dia jika kamu makan. Tetapi yang dimaksud oleh hadis ini adalah kamu wajib memberikan nafkah berupa makanan, kemudian pakaian, dan juga tempat tinggal. Di sini tidak disebutkan, tetapi dalam hadis yang lain disebutkan dan para ulama menyebutkan itu. Jadi memberikan makanan kepada istri, kemudian memberikan pakaian. Kalau pakaian ini minimal setahun 2 kali, tidak seminggu sekali atau setiap hari. Nah, kalau makan setiap hari, kalau makanan atau tempat tinggal maka setiap hari. Tetapi kalau pakaian maka minimal adalah 2 kali setahun, yaitu pakaian di musim panas dan pakaian di musim dingin. Nah, karena pakaiannya beda. Kalau musim panas pakaiannya tipis karena panas. Kalau pakaiannya tebal maka ya tambah panas ya. Kalau di musim dingin maka dia akan butuh pakaian yang tebal biar dia tidak kedinginan. Maka dikasih pakaian minimal 2 kali itu. Nah, kalau rumah, maka dia juga wajib memberikan rumah untuk istrinya itu yang khusus untuk si istri tersebut yang terpisah dari rumah orang tuanya. Nah, yang tidak sama dengan rumah orang tuanya. Kecuali kalau istrinya mau. Nah, kalau istrinya nggak mau, maka wajib bagi suami untuk menyiapkan rumah untuk istrinya terpisah dari keluarganya. Nah, artinya nggak sama dengan mertuanya. Ditaruh di rumah suami, tapi di situ ada mertuanya juga, ada bapaknya, ada ibunya, ada adik-adiknya lagi misalnya. Itu kalau istrinya nggak ridho ya nggak boleh. Tapi kalau istrinya ya udah nggak apa-apa. Saya tinggal sama kamu dan keluarga kamu misalnya. Kalau dia ridho nggak masalah. Tetapi jika si istri itu tidak ridho, maka dia harus ditempatkan atau dikasih rumah yang khusus, meskipun dengan menyewa. Tidak harus dikasih, dibelikan atau dibangunkan rumah, enggak. Meskipun dikontrakkan atau disewakan rumah, nah, maka itu sudah mencukupi. Yang penting yang bayar suaminya kontrakannya, bukan istrinya. Jadi yang rumah itu terpisah. Kalau dia punya 2, 3, 4 istri, maka sendiri-sendiri rumahnya, bukan satu rumah untuk 4 orang. Tetapi rumahnya, pintunya itu sendiri-sendiri. Ada ruang pintu masuknya ke dalam rumah itu sendiri-sendiri. Bisa jadi rumahnya satu, tetapi sendiri-sendiri. Yang sini sebelah sini untuk istri pertama, nanti yang sebelah sana ada pintunya lagi untuk istri yang kedua, yang di situ juga ada kamarnya, kemudian ada kamar mandinya, ada dapurnya. Itu seperti itu. Nanti di istri yang kedua juga lengkap seperti itu. Nah, bukan satu rumah untuk bareng-bareng, kamar mandinya untuk bareng-bareng, misalnya kamarnya untuk bareng-bareng atau dapurnya untuk bareng-bareng. Enggak seperti itu. Tetapi apa? Kalau misalnya jadi satu, tetapi yang penting pintu masuk dan keluarnya itu beda.
pintu keluar masuknya itu beda. Kemudian di dalam rumah itu yang harus ada adalah kamar tidur, harus ada komplit kamar tidurnya, ya ada tempat tidurnya juga. Kemudian setelah itu adalah dapur, harus ada dapurnya rumah itu, karena untuk kebutuhan masak ini sesuatu hal yang primer di dalam rumah. Kalau nggak ada dapurnya repot. Kemudian yang ketiga harus ada kamar mandinya, untuk mandi. Ini yang harus ada rumah yang kita sediakan untuk istri, dalam hal nafkah yang berupa rumah. Kalau tadi pakaian minimal 2 kali, kalau lebih dari itu misalnya, maka itu adalah mimbabil ihsan dari suami. Kalau lebih dari itu, misalnya istrinya dikasih pakaian setiap minggu sekali misalnya, atau sebulan sekali dibelikan pakaian, itu berlebihan. Cuman kalau itu dilakukan juga nggak apa-apa, itu karena suaminya kaya dan baik misalnya. Artinya berlebih, bukan berarti kalau nggak ngasih nggak baik, tetapi dia berlebih dan ingin ngasih misalnya, tidak masalah. Kalau di rumah itu lebih dari 1 kamar, yang wajib kan cuma 1 kamar saja, kamar tidur. 1 kamar tidur, 1 dapur, 1 kamar mandi. Tapi kalau misalnya kamarnya ada 3 misalnya, atau di rumah itu dapurnya 2, 3 misalnya, itu juga tidak masalah. Ini tadi yang kita sampaikan adalah minimal rumah itu tadi ada hal-hal yang tadi kita sebutkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, itu semuanya akan gugur apabila istri itu ridho untuk tidak dikasih. Karena bisa jadi suaminya kebetulan miskin misalnya, atau miskin, atau misalnya dulu waktu nikah sebenarnya nggak miskin, tetapi terus jatuh bangkrut sehingga dia menjadi miskin. Kemudian nggak bisa ngasih makan istrinya, kemudian istrinya saya ridho tidak dikasih, maka itu menjadi gugur nafkah dari dari suami. Kewajibannya menjadi gugur. Pada dasarnya kalau makan itu setiap harian. Tapi kalau misalnya diberi bulanan tidak masalah. Kalau diberi tahunan itu juga tidak masalah. Misalnya ini untuk makan selama 1 bulan. Ini untuk makan misalnya selama 1 tahun. Habis itu sudah santai, suaminya udah ini jatah 1 tahun. Kalau misalnya dihabiskan oleh istri di tengah itu, ya itu urusan dia. Yang penting sudah dikasih nafkah selama berapa? Selama 1 tahun. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam memberikan nafkah kepada istrinya itu langsung setahun. Tapi istri-istri Nabi itu semuanya kan solihah, semuanya zahidah, mereka semuanya nggak cinta terhadap dunia, sehingga nafkah yang sudah diberikan Nabi selama 1 tahun itu banyak yang dibuat sodakoh sama mereka, disodakohkan kepada orang lain, sehingga dalam hadis-hadis banyak kita dapati seakan-akan mereka itu kekurangan, padahal sebenarnya mereka sudah diberi nafkah, hanya saja mereka gunakan untuk bersodakoh. Dan itu hak mereka untuk bersedekah dengan nafkah yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, ya karena mereka adalah perempuan-perempuan solehah. Nah, yang dengan itu mereka ingin memperbanyak sedekah. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil haji. Ing dalam hadis tentang haji bitulihi kelawan dawane hadis. Qala fi dzikrin nisa, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi fi dzikrin nisa ing dalam nyebut pira-pira
wadon. Walahunna lan iku ingat walahunna lan iku ketuwe nisa alaikum ing atase sira kabeh rizquhunna utawi rizqine nisa wa kiswatuhunna lan pakaiane an-nisa bil ma'rufi kelawan bagus. Ini tadi yang sudah kita jelaskan. Jadi ini sebenarnya sama dengan sebelumnya, yaitu kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang berupa makanan dan berupa pakaian. Ini wajibnya adalah mujma' alaih dengan kesepakatan dari seluruh para ulama. Bil ma'ruf dengan baik. Di sini kalau dia misalnya menambah dari batas kewajiban tadi, maka dia akan mendapatkan pahala. Suaminya akan mendapatkan pahala. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Rumah kan yang utama tadi ada yang kita sebut tadi, ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada dapur. Kalau kemudian dia lebihi di rumah itu dikasih kulkas misalnya, di rumah itu dikasih mesin cuci, dikasih perabot-perabot misalnya meja kursi dan sebagainya. Rumah itu dibuat mewah, banyak perlengkapan di dalamnya, maka itu adalah suami akan mendapatkan pahala dengan tambahan kebaikan itu. Misalnya nafkah yang wajib bagi dia, ya cukup bagi dia untuk makan sehari-hari, tapi dia ngasih lebih dari batas itu, maka suami akan mendapatkan pahalanya. Karena ada juga yang suami yang ngepres, yang dikasih ngepres cukup untuk sebatas yang wajib saja, tidak lebih dari itu. Memang suami nggak berdosa, tapi istrinya biasanya masih nganggap suaminya pelit kalau seperti itu, kalau nggak ada lebihannya. Padahal yang nggak pelit karena dia sudah menjalankan sesuai dengan apa yang diwajibkan. Tapi tidak wajar kalau suami ngasih kepada istrinya itu yang mepet-mepet, yang pas-pas ya, pas-pas sesuai dengan yang diwajibkan saja. Kalau kurang, gimana? Kalau kurang ya ini nanti dia berdosa apabila dia mampu. Kalau dia mampu kemudian dia tidak memberikan nafkah yang wajib, yang semestinya, maka suami nanti berdosa. Dan di sini nanti istri bisa menuntut. Istri bisa menuntut. Misalnya hari ini tidak diberi nafkah, dia bisa menuntut. Menuntut kemana? Ke hakim, ke qadhi, agar diberi peringatan suaminya oleh qadhi. Tapi masa satu hari sudah nuntut? Ya semestinya enggak, meskipun itu boleh. Meskipun itu boleh menuntut, tetapi kalau misalnya cuma 1 hari 2 hari, ya hendaknya seorang perempuan solehah, istri solehah ya bersabar. Kalau dia bisa ridho, malah itu lebih baik untuk meringankan beban suaminya. Tetapi kalau misalnya dia tidak ridho, kemudian dia menuntut ke pengadilan, maka dia boleh. Nanti hakim itu memerintahkan kepada suami tersebut, kamu beri nafkah dia. Kamu beri nafkah dia. Yang kemarin nggak kamu kasih tambah hari ini, dan seterusnya. Kalau dia nggak mau, saya nggak mau ngasih nafkah kepada dia, maka dia bisa menceraikan. Hakim bisa menceraikan istri dia dari dia. Nah, karena di sini terkait dengan hak dari istri atas suaminya. Nah, kewajiban yang harus dijalankan oleh suami kepada istrinya, yaitu memberikan nafkah. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ayudayya man yaqutu. Kafa cukup bil mar'i kelawan wong apane isman dosane ayudayya ing yadha niya-niyaaken sapa mar'un ma'al mar'u man ing wong yakutu kang wajib aweh nafkah sapa man. Rawahu Nasa'i wa huwa inda Muslimin bil lafzi
ayah bisa ing to ngeker sapa almar'u aman saking wong yang mliku kang miliki sapa man kutahu ing nafaqoi man. Artinya kut asalnya itu adalah bahan makanan pokok, tetapi di sini secara umum yang dimaksud adalah nafkahnya secara umum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa seseorang yang tidak menafkahi orang yang wajib dia beri nafkah, maka dia jatuh pada dosa. Kafa bil mar'i itsman. Dia berarti telah bermaksiat. Kalau dia menyia-nyiakan. Nah, di sini bahasanya menyia-nyiakan orang yang wajib dia beri nafkah. Menyia-nyiakan itu maksudnya tidak memberikan nafkah kepada orang yang wajib dia beri nafkah. Dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, tidak memberikan nafkah kepada anaknya yang belum baligh, atau dia tidak memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang fakir, maka dia berdosa. Kafa bil mar'i itsman. Sebab kasus seperti ini juga banyak, laki-laki yang nggak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, ini juga banyak. Dia punya istri, punya anak, seperti nggak punya istri, nggak punya anak. Kerjaannya tidur aja, pemalas, nganggur, nggak mau bekerja misalnya. Kalau nggak punya kerja, punya duit nggak masalah. Kan yang wajib itu kan dia memberikan nafkah, bukan bekerja, seperti yang sering kita sampaikan. Ya, yang wajib itu apa? Memberikan nafkah. Kalau dia memang pengangguran sukses, ya nggak masalah dia tidur, kemudian dia santai-santai, nggak bekerja, nggak masalah. Namanya juga pengangguran sukses. Gimana ada pengangguran sukses? Misalnya dia memang dapat dapat warisan dari bapaknya orang kaya raya, yang warisannya dimakan 7 turunan pun nggak habis misalnya. Ya dia tinggal santai-santai ke sana kemari, jalan ke sana kemari, enak, nggak bekerja, nggak masalah. Yang penting dia bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Tetapi kalau dia anak orang miskin, warisan nggak ada, kalau nggak bekerja nggak bisa memberikan nafkah, dia berani menikah itu ya harus berani untuk memberikan nafkah. Dia harus menjalankan kewajibannya. Kalau tanpa bekerja dia tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya, maka dia harus bekerja. Yang bisa dengan pekerjaannya itu dia bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Ini sudah menikah, nganggur ke sana kemari, nggak mau bekerja, nggak punya duit lagi, istrinya nggak diberi nafkah, malah istrinya suruh kerja. Ini tambah parah suami begitu. Istrinya disuruh bekerja, dia ongkang-ongkang kaki di rumah. Sudah begitu, kalau cuman begitu saja nggak masalah. Ini malah duit istrinya diambil, duit istrinya hasil bekerja diambil. Kalau sekedar diambil, ya masalah juga. Tetapi kalau kemudian dipakai untuk mabuk, dipakai untuk berfoya-foya, tambah parah lagi. Double suami kayak begini. Ya semestinya dituntut saja untuk menceraikannya. Kalau istrinya sabar ya nggak masalah. Kalau istrinya sabar dan ridho nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting punya suami misalnya. Meskipun suaminya menjengkelkan, duitnya diambil nggak apa-apa, misalnya ridho, dikasih malah suaminya dibiayai hidupnya oleh istrinya misalnya. Tapi kalau membantu dia untuk bermaksiat ya nggak boleh. Nah, tentu saja tidak boleh. Kan ini ujian ya, ujian. Bagi sebagian orang itu tidak beruntung. Bagi sebagian perempuan itu tidak beruntung. Ada sebagian beruntung memiliki suami yang kaya, baik lagi. Sebagian sangat beruntung. Sudah kaya, soleh lagi, dia serba berkecukupan dalam kehidupannya.
Tapi sebagian perempuan ada yang nggak beruntung. Ada yang nggak beruntung, dia menikah dengan laki-laki asalnya dikira baik, ternyata ketika sudah menikah, ternyata dia nggak bertanggung jawab, nggak mau ngasih nafkah kepada dia. Nggak baik lagi, sudah nggak beri nafkah, nggak soleh lagi, agamanya murat-marit misalnya. Di sini istri diuji dalam hal ini. Apakah dia bersabar? Pilih mana? Dia bersabar dengan mendapatkan pahala karena dizolimi oleh suaminya. Dia bersabar tidak menuntut cerai, tidak mengajukan fasakh, khulu' misalnya, tidak mengajukan khulu'. Dia sabar saja punya suami itu, daripada dia pikir ini hanya guyon aja. Dia berpikir daripada janda lebih baik punya suami, jelek-jelek punya suami misalnya dan sebagainya, dia tetap bersabar. Ya dia berpahala kalau dia bersabar meski dizalimi. Tapi kalau dia nggak bersabar, punya suami yang nggak bertanggung jawab seperti itu, tadi sudah kita katakan dia bisa datang ke pengadilan untuk meminta haknya. Meminta haknya itu dia bisa dengan cara khulu' atau dengan cara yang seperti tadi menuntut. Ini dia nggak ngasih nafkah saya, sudah setahun dia nggak ngasih nafkah, sudah sebulan dia nggak ngasih nafkah, saya nggak terima. Tolong diperintahkan dia untuk memberi nafkah. Tetap dia nggak mau juga nggak memberi nafkah, hakim di sini berhak untuk menceraikan keduanya, untuk memisahkan keduanya, sudah tidak lagi menjadi suami istri. Nah, karena gimana punya suami kayak begitu? Dia makan hati saja setiap hari, padahal dia sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik. Misalnya, ya, contoh-contoh saja dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sering terjadi pada sebagian orang. Wa an Jabirin, sehingga kemarin kita sampaikan kalau mau menikah itu ya memang harus betul-betul track recordnya itu diperhatikan. Harus ditelusuri terlebih dahulu jejak, kalau sekarang jejak digital, kalau sekarang jejak dia itu siapa dia, bagaimana kelakuannya, bagaimana sikapnya dan seterusnya. Nggak cukup lewat Facebook saja, tidak cukup lewat WA saja kenalan. Kemudian kalau lewat WA, lewat Facebook itu kan orang bisa saja pura-pura baik, itu bisa saja, ya. Bisa, misalnya pokoknya yang baik-baik saja. Meskipun orang jahat, kayak penipu-penipu itu, penipu-penipu yang ujung-ujungnya misalnya memeras kita, itu kan awalnya pasti pura-pura baik. Orang berpura-pura baik itu mudah, tapi orang baik betulan itu kan susah, tidak mudah, harus betul-betul ditelusuri. Orang yang pemarah di media sosial pura-pura penyabar bisa. Orang yang perilakunya buruk kemudian memperlihatkan kebaikan di media sosial itu bisa saja, namanya juga pura-pura, bersandiwara, dia main sinetron, drama, bisa saja kan orang yang main sinetron di TV-TV itu kadang dia jadi kiai di sinetron itu, pakai tasbih terus seperti wah alim. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari yang nyata, wah jauh sekali dia dari yang ada di sinetron itu. Dalam sinetron itu dia berperan sebagai istri solihah. Ternyata ketika di rumah yang sebenarnya enggak seperti itu. Itulah kehidupan, maka seseorang harus berhati-hati dalam memilih pasangan. Karena zaman sekarang ini banyak orang menikah hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara dia berkenalan melalui media sosial saja, melalui Facebook. Kok terlihat, wong foto saja bisa diganti kok. Foto saja bisa diganti pertama. Yang kedua bisa diedit. Nah, jadi dia pasang foto yang cantik-cantik atau yang tampan-tampan. Bisa jadi foto orang lain dipasang di situ. Dan juga bisa jadi foto dia tapi diedit. Nah, bisa.
Orang yang hitam bisa jadi putih kalau diedit fotonya itu. Nah, pokoknya sekarang zamannya zaman canggih dan orang bisa tertipu dengan segala macam yang ada di media sosial, sehingga harus betul-betul berhati-hati. Jejaknya yang kemarin, tapi dalam majelis yang lain kita sebutkan bagaimana dia apa namanya, akidahnya, bagaimana, apakah dia paham ilmu agama, apakah dia akhlaknya baik, ditanya kepada teman-temannya siapa teman-teman dia, karena seseorang bisa dinilai dari temannya. Jika temannya itu baik, maka dia biasanya juga baik. Jika temannya itu anak-anak yang nggak baik, dia biasanya juga tidak baik. Begitu seterusnya. Itu harus panjang ya, panjang apa namanya. Wong yang dia melalui berkenalan misalnya di dunia nyata, itu saja bisa tertipu dengan apa namanya, dengan perilaku yang sebenarnya, apalagi kalau kemudian dia jarak jauh dan semacamnya. Maka harus lebih berhati-hati, itu intinya. Meskipun kalau kemudian seseorang mendapati istri atau suami yang tidak baik, yaitu sudah takdir dia. Dia sudah takdir dia dan dia harus ridho terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Karena terkadang seseorang itu sudah selektif, dia sudah seleksi betul-betul. Tetapi orang itu bisa berubah. Orang itu bisa berubah. Asalnya dia baik, ketika dia menikah sama-sama baik, setelah 1 tahun kemudian ada perubahan sikap karena sesuatu hal, karena suatu masalah tertentu, kemudian dia berubah karena ada orang ketiga yang merubah dia dan seterusnya, sehingga yang akhlaknya asalnya baik menjadi buruk dan semacamnya. Itu bisa terjadi. Yang asalnya dia seorang suami yang bertanggung jawab, tapi pada akhirnya dia menjadi tidak bertanggung jawab. Itu bisa terjadi dan hendaknya bersabar ketika seseorang ditakdirkan seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini tadi cerita apa? Suami yang tidak bertanggung jawab. Kafa bil mar'i itsman ayudayya man yaqut. Ancaman dosa nanti di akhirat bagi orang yang tidak bertanggung jawab terhadap orang yang wajib dia beri nafkah, menyia-nyiakan nafkah untuk orang yang wajib dia beri nafkah. Wa Jabirin radhiyallahu anhu yarfa'u fil hamili, yang dalam wadon kang hamil al mutawaffa kang den tinggal mati anha saking hamil zaujuha, al mutawaffa kang mati anha saking al hamil sapa zaujuha bojo lanange al hamil. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, la nafaqata, ora ana nafaqah iku maujud laha ketuwe al hamil al mutawaffa anha zaujuha. Akhrajahu al Baihaqi wa rijaluhu thiqatan, lakin qala al mahfudhu waqfuh wa thabata nafyu nafaqati fi hadits Fatimah binti Qais kama taqaddama, rawahu Muslimun. Hadirin rahimakumullah, ini tentang seorang perempuan yang hamil kemudian ditinggal mati oleh suaminya. Apakah dia berhak untuk mendapatkan nafkah? Jawabannya di sini adalah Nabi mengatakan la nafaqata laha. Tidak ada nafkah bagi perempuan tersebut. Tetapi kalau untuk tempat tinggal, maka wajib untuk diberi. Jadi tempat tinggal dari suaminya yang sudah meninggal untuk dia kemudian beriddah di situ, yaitu di rumah suaminya selama di masa iddah. Artinya si istri yang ditinggal mati suaminya, apalagi dia dalam keadaan hamil, dia berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dari harta peninggalan mantan suaminya yang sudah meninggal. Tapi untuk nafkah yang dimaksud di sini misalnya makanan,
maka dia tidak berhak mendapatkannya karena memang suaminya sudah meninggal. Suaminya sudah meninggal. Kalau dia suaminya itu belum meninggal tapi dia diceraikan karena dia hamil, maka dia masih wajib suaminya memberikan nafkah karena ada anak dalam rahim istrinya tersebut. Ini sudah kita bahas dalam hadis-hadis sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini terlebih dahulu pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.